Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, teknik riset operasional, kita akan membahas metode penugasan untuk kasus yang tidak seimbang. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas metode penugasan atau Hungarian method, namun untuk kasus-kasus yang seimbang, artinya seimbang antara baris dan kolom. Nah, bila dalam suatu kasus terdapat jumlah baris yang tidak sama dengan kolomnya, maka kasus itu dikatakan sebagai kasus yang tidak seimbang. Misalkan pada materi sebelumnya kita berbicara masalah mekanik dan divisi penugasan. Jumlah mekaniknya 4 dan divisi penugasan juga 4. Nah, bagaimana kalau kasusnya seandainya mekaniknya 4, jumlah divisi penugasannya 6, atau sebaliknya, divisi penugasannya cuma 4 atau mekaniknya 6. Nah, di sini terjadi ketidakseimbangan. Nah, dalam kasus tidak seimbang, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan jumlah baris dan jumlah kolom. Penambahan yang dilakukan terhadap baris ataupun kolom yang memiliki nilai lebih kecil itu diberi nama dummy atau kolom semu. Dan setiap dummy itu elemennya diberi dengan nilai 0. Kita ambil contoh di sini. Sebuah perusahaan memiliki 5 produk yang berbeda yang akan dijual oleh 4 orang sales promotion girl. Seperti pada tabel berikut ya. Nah, bagaimana penugasan setiap SPG yang harus diambil perusahaan sehingga diperoleh penjualan yang maksimum. Misalkan SPG A itu mampu menjual 15 produk pertama, 9 produk kedua, 12 produk ketiga, 6 produk keempat, dan 10 produk kelima. Sementara SPG B mampu menjual 13 produk pertama, 8 produk kedua, 14 produk ketiga, 11 produk keempat, dan 16 produk kelima. SPG C mampu menjual 7 produk pertama, 12 produk kedua, 8 produk ketiga, 10 produk keempat, dan 11 produk kelima. Dan terakhir, SPG D mampu menjual 14 produk pertama, 13 produk kedua, 10 produk ketiga, 9 produk keempat, dan 7 produk kelima. Nah, dari data yang ada, perusahaan akan berusaha membagi SPG untuk penjualan produk sehingga nanti hasil penjualan diperoleh secara maksimum. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah SPG dan produk yang akan dijual itu kan tidak seimbang. Nah, sehingga langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat dummy. Karena di sini jumlah barisnya lebih sedikit atau lebih kecil dari jumlah kolom, maka dummy kita masukkan atau kita tambahkan untuk menambahkan baris. Sehingga kalau kita lihat, yang awalnya barisnya ada 4, sekarang barisnya menjadi 5 dengan adanya dummy. Sehingga jumlah baris dan jumlah kolom sekarang sudah seimbang sama-sama 5. Dengan ketentuan bahwa setiap elemen-elemen atau nilai-nilai dummy itu kita isi dengan 0. Oke, sampai sini paham ya? Itu langkah pertama, memberikan dummy pada baris atau kolom dengan nilai yang lebih kecil. Kemudian kita kembali seperti berbicara masalah metode penugasan atau Hungarian method. Langkah yang berikutnya adalah kita melakukan operasi baris. Yaitu operasi baris adalah setiap baris ini, misalkan baris pertama SPG A, kita tentukan mana nilai paling besar. Karena ceritanya di sini adalah keuntungan maksimum. Maka yang kita cari adalah paling besar. Di sini mana yang paling besar? Iya, 15 ya. 15 yang paling besar. Sehingga
semua unsur-unsur di sini kita kurangkan dengan 15. Begitu juga SPGB, yang paling besar di baris kedua adalah ya 16, sehingga seluruh unsur-unsur atau nilai-nilai di baris kedua kita kurangkan dengan 16. Di baris ketiga yang paling besar adalah 12 ya, 12, sehingga semua elemen-elemen nilai-nilai di sini kita kurangkan dengan 12. Begitu juga dengan baris keempat SPGD. Kita lihat siapa yang paling besar? Ya, paling besar adalah 14. Sehingga semua elemen atau nilai-nilai pada baris keempat kita kurangkan dengan 14. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini, ya kita sudah dapati hasilnya. Ini hasil pengurangannya tadi. Oke, hasil pengurangannya. Oke, sampai sini paham ya? Artinya operasi di baris sudah kita lakukan. Nah, lalu kita tidak melakukan operasi kolom, karena logikanya nanti akan seluruh unsur-unsurnya itu memiliki nilai 0. Tapi kalau seandainya ada kolom yang tidak memiliki 0, maka kita akan lakukan operasi kolom. Dalam hal ini semua sudah punya 0. Di kolom pertama ada 0-nya, di kolom kedua ada 0, di kolom ketiga ada 0, kolom 4 ada 0, dan kolom kelima ada 0. Kita lanjut. Langkah berikutnya adalah kita akan menentukan garis. Kita menggaris dari setiap baris atau kolom, terserah bebas, dengan ketentuan melewati nilai 0. Melewati nilai 0. Dan kita berusaha mencari garis seminimum mungkin. Jadi kemungkinan garis itu banyak, tapi kita akan cari garis yang paling kecil. Saya contohkan di sini. 1, 2, 3, 4. Seminimum mungkin. Mungkin kita bisa menemukan lebih dari 4, 5, 6, 7, dan bebas ya. Tapi yang kita butuhkan adalah seminimum mungkin. Bila perlu dapat nggak kalau ada 3 garis? Seperti tidak bisa ya. Jadi sepertinya yang paling kecil adalah 4. Dalam menentukan garis juga bebas. Boleh aja kita tarik 1. Misalkan di sini nanti 2, 3, 4, 5. Tapi dia tidak minimum. Bisa dipahami kira-kira sini? Kita menarik garis seminimum mungkin. Seminimum mungkin. Atau mungkin ada yang begini. 1, ya, 2, 3, 4. Boleh aja, bebas. Paham ya kira-kira sampai sini? Baik, kalau kita sudah menentukan garis seminimum mungkin dan melewati seluruh nilai-nilai 0, lalu kita hitung berapa jumlah garisnya. Sekarang kita periksa apakah jumlah garis itu sama dengan jumlah baris atau kolomnya. Kita lihat di sini, kita memiliki 4 buah garis. 1, 2, 3, 4. Kita memiliki 4 buah garis. Kalau kita lihat jumlah baris atau kolomnya ada berapa? Ya, ada 5. Ini ada 5, baris atau kolomnya ada 5. Jadi tidak sama ya. Jika jumlah garis yang terbentuk tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, maka itu bukan solusi yang optimal. Maka bukan solusi yang optimal. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kurangkan semua nilai yang tidak dilewati garis dengan nilai terkecil. Untuk maksimum atau untuk maksimasi tentunya, dan sebaliknya untuk minimum kita kurangkan dengan nilai terbesar. Dan tambahkan nilai tersebut pada nilai yang terletak pada perpotongan garis. Bisa dipahami? Kita ambil contoh. Ini tadi ya, ini yang kita peroleh dari sini. Ini dia. Nah, kita lihat di sini mana nilai paling kecil. Nilai paling kecil adalah
1. Ya, nilai paling kecil 1. Artinya apa? Kurangkan semua nilai yang tidak dilewati oleh garis dengan 1. Makanya kita kurang 1. Kurang 1, 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 kurang 1. Jadilah bentuk seperti ini. Oke. Langkah yang berikutnya, tambahkan nilai tersebut pada nilai yang terletak pada perpotongan garis. Tadi kan kita memiliki nilai 1. Tambahkan nilai 1 ini yang dengan nilai yang terletak pada perpotongan garis. Ini ya. Ini. Tambahkan 1 semua. Sehingga ini menjadi, ini 3 jadi 4, 8 jadi 9, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Jadilah seperti ini. Sampai sini oke? Paham ya? Baik, sudah paham. Nah, ini sudah hasil proses pencarian kita tadi. Kira-kira bentuknya seperti ini sekarang ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Maka berikutnya adalah kita kembali melakukan penarikan garis. Kita kembali melakukan penarikan garis melalui semua nilai-nilai 0 dan kita berusaha menemukan garis seminimal mungkin. Jadi seperti contoh di sini, saya tarik garis kembali 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 garis. Itu seminimum mungkin. Ya, mungkin kalau ada yang punya ide lain silahkan aja, boleh. Tapi tetap berusaha menentukan garis seminimum mungkin. Ya, seminimum mungkin. Boleh-boleh aja. Ya. Atau mungkin ada yang 1, 2, 3, 4. Boleh. Silahkan. Nah, kalau sudah kita temukan garis seminimum mungkin, maka langkah yang berikutnya adalah kita melihat apakah jumlah garis yang terbentuk sudah sama dengan jumlah kolom atau barisnya. Kita lihat di sini bahwa tadi garis yang terbentuk atau kita buat adalah 4. Sementara jumlah baris atau kolomnya ada 5. Artinya belum sama. Kalau belum sama, berarti belum optimum. Ya, masih belum optimal. Nah, maka langkah yang berikutnya apa yang kita lakukan adalah menentukan nilai terkecil yang ada di sini. Nilai terkecilnya. Karena nilai maksimasi atau maksimal, maka kita ambil nilai terkecil. Nilai terkecil ini, ya kita kebetulan di sini nilai terkecil adalah 1. Nilai terkecil ini akan kita kurangkan kepada semua nilai-nilai yang tidak dilewati oleh garis. Maka kita kurangkan dengan nilai 1. Ini jadi kurang 1, 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 dan kurang 1. Ini dia ya hasilnya. Kita kurangkan 1 ya. Kurang 1 ya, ini hasilnya. Yang kita kurangkan 1 tadi. Ya, ini 5, 1, 7, 8, 1, 4, kemudian 0, 2, 3. Yang berikutnya, dengan nilai 1 sebagai nilai terkecilnya, kita tambahkan ke dalam perpotongan garis. Perpotongan garis. Ya, berarti jadi 6, 1, 1, 2. Oke. Oke, aman ya? Bisa dipahami? Maka kita sudah dapat sekarang nilai yang baru. Nah, sekarang kita periksa kembali apakah nilai yang baru ini, nah ini ya kita dapat di sini, kita pindahkan kemari. Apakah sudah optimal? Nah, untuk mengetahui optimal atau tidaknya, maka kembali kita buat garis yang melalui semua nilai 0 sedikit mungkin atau seminimal mungkin. Saya akan ambil contoh di sini. 1, 2,
3, 4. Itu contohnya. Kalau seandainya membuat garis lain boleh, tapi hasilnya harus seminimal mungkin. Misalkan 1, 2, 3, 4. Seperti itu misalnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat apakah jumlah garis dan yang kita buat atau kita bentuk tadi sudah sama dengan jumlah kolom atau barisnya. Kalau kita lihat belum ya, garis yang terbentuk tadi ada 4, sementara jumlah kolom atau barisnya ada 5, sehingga belum optimal. Oke, karena dia belum optimal, sekarang kita lihat di sini hasilnya. Karena dia belum optimal, maka kita lihat nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil di sini kebetulan adalah 1. Ya, 1. Maka kurangkan semua nilai-nilai di sini dengan 1. Dan nantinya di persimpangan ini atau di pertemuan garis ini kita tambahkan dengan 1. Oke, kita lihat di sini. Kita kurangkan dengan 1, kurangkan dengan 1, kurangkan dengan 1. Hasilnya adalah 063. Juga kurangkan dengan 1, dengan 1, dengan 1, maka hasilnya adalah 200. Dan begitu juga ini kita kurangkan dengan 1, kurang 1, kurang 1, hasilnya adalah 125. Udah ya. Kemudian yang pertemuan ini kita tambahkan dengan 1, tambahkan 1, tambahkan 1, tambahkan 1, tambahkan 1. Hasilnya adalah 5, 9, 3, 2. Itu dia. Oke. Kalau sudah, kita lihat langkah berikutnya adalah untuk melihat apakah sudah optimal, yang kita lakukan adalah tarik garis yang melalui nilai 0 sedikit mungkin atau seminimal mungkin. Sebagai contoh di sini saya tarik dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin ada yang lain, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 5 juga. Coba dilihat apakah kira-kira ada yang menemukan garis kurang dari 5? Ya, seperti tidak ada ya. Nah, maka yang berikutnya adalah setelah kita melihat ada 5 buah garis, kita membuat lihat ada 5 buah garis, maka kita lihat apakah garis yang kita terbentuk sudah sama dengan jumlah baris atau kolomnya. Iya, sudah sama ya. Garis kita ada 5, sementara jumlah baris atau jumlah kolomnya adalah 5. Jadi artinya sudah sama. Kalau sudah sama berarti sudah optimal. Karena sudah optimal, tadi ya nilainya sudah optimal 0, 5, 0, 6, 3 dan seterusnya. Ya, 0, 5, 0, 6, 3 dan seterusnya. Kita tandai di mana nilai 0-nya kita raster. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Semua nilai 0 kita raster. Lalu setelah kita raster, kembalikan ke nilai-nilai awal atau nilai-nilai semula. Kita kembalikan ke nilai-nilai awal. Nah, sudah seperti ini. Maka kembali kita menggunakan prinsip-prinsip pada Hungarian method. Coba lihat di materi sebelumnya. Artinya yang pertama kita lihat adalah mana nilai yang bersifat tunggal. Sepertinya tidak ada yang bersifat tunggal ya. Nah, kalau tidak ada tingkat tunggal, maka kita carilah nilai optimalnya. Kita ambil contoh di sini, kita ambil contoh. Nilai yang paling besar sini mana? Ya, 16 ya. Ini 16 paling besar. Artinya 16. Oke. Jadi nilai yang kita coret sudah nggak ambil lagi. Berikutnya yang paling besar lagi setelah 16, ya 15. 11. Ini tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi.
Setelah 15, ya, sepertinya 13, karena 14 sudah dicoret ya. Jadi 13, kita ambil 13, ini kita buang, ini juga. Oke, setelah 13, nah, tinggal 2 ini yang belum coret, berarti nilai 10. Iya, berarti 10. Nah, jadi itulah dia nilai optimalnya. 16, 15, 13, 10. Kita lihat. Ya, 16, 15, 13, 10. Ya, ini 0 untuk dummy. Dengan kata lain, kita akan melihat bahwa SPGA itu untuk menjual produk 1, SPGB menjual produk ke-5, SPGC itu menjual produk ke-4, dan SPGD menjual produk kedua. Ya. Sementara dummy yang diarahkan ke produk ketiga, artinya produk ketiga tidak dijual oleh keempat SPG tersebut. Ya. Lalu untuk melihat nilai optimalnya tinggal kita jumlahin 15, 16, 10, 13 dan 0, maka diperolehlah nilai optimalnya adalah 54. Ya, 54. Nah, untuk memperlancar kajian tentang pengarian dengan metode tidak seimbang, nanti boleh dicoba soal ini. Jadi seorang HRD melakukan penilaian terhadap pengajuan gaji oleh calon karyawan. Siapakah karyawan yang tidak diterima agar pengeluaran gaji karyawan optimal? Kata optimal berarti minimal ya, karena salah gaji. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang calon karyawan yang akan menduduki 7 posisi. Jadi dari 8 orang ini masing-masing sudah mengajukan gaji di posisinya. Misalkan Ani mengajukan gaji 6 juta kalau jadi keuangan, 4,5 juta untuk administrasi, dan seterusnya sampai dengan 4,8 juta untuk di finishing. Nah, begitu seterusnya. Jadi di antara 8 ini siapa nanti yang tidak diterima. Oke, mungkin itu kajian kita kali ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih paham tadi dapat mengerjakan tugasnya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.